Setelah kita memahami perbandingan trigonometri, sekarang kita kembangkan lagi pembahasan kita, yaitu dengan menggunakan perbandingan trigonometri dalam memecahkan masalah kontekstual. Nah, ada dua istilah yang perlu kita pahami di sini, ada yang namanya sudut depresi dan sudut elevasi. Apa itu sudut depresi? Sudut depresi adalah sudut yang dibentuk oleh arah horizontal dengan arah pandang mata pengamat itu ke arah bawah. Sedangkan sudut elevasi adalah sudut yang dibentuk oleh arah horizontal dengan arah pandang mata pengamat itu ke arah atas. Jadi ilustrasinya seperti ini, jika seorang pengamat memandang ke arah bawah, maka yang terbentuk itu adalah sudut depresi, sedangkan jika pengamat memandang ke arah atap gedung, maka yang terbentuk itu adalah sudut elevasi. Nah, berikut beberapa contoh penggunaan trigonometri dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, menghitung tinggi bangunan, gunung, pohon, bukit, ataupun benda. Jadi trigonometri itu bisa dipakai untuk menghitung tinggi sebuah gedung misalnya. Ya, yang kedua, dalam navigasi, misalnya kita akan menghitung jarak suatu pulau ke bibir pantai, maka yang digunakan adalah perbandingan trigonometri. Kemudian yang ketiga, trigonometri digunakan dalam bidang oseanografi, misalnya menghitung ketinggian gelombang air laut. Yang keempat, dalam bidang astronomi, yaitu menghitung ketinggian gelombang laut. Yang kelima, pada bidang teknik sipil, digunakan untuk menghitung luas tanah. Kemudian yang keenam, pada bidang arsitektur, nah trigonometri ini sangat bermanfaat dalam menentukan kemiringan atap atau efek bayangan matahari ataupun sudut cahaya terhadap karya arsitektur. Dan untuk lebih memahami penggunaan trigonometri dalam kehidupan sehari-hari, kita langsung saja bahas soal sebuah pohon yang berjarak 100 meter dari seorang pengamat yang tingginya 170 cm. Apabila pucuk pohon tersebut dilihat pengamat dengan sudut elevasi 45 derajat, tentukanlah tinggi pohon tersebut. Nah, dari soal ini kita bisa buatkan sketsanya, misalnya seperti ini. Kita ketahui bahwa jarak pengamat ke pohon adalah 100 meter. Kemudian tinggi pengamat sama dengan 170 cm, atau kalau kita ubah menjadi satuan meter yaitu 1,7 meter. Kemudian yang diketahui juga sudut elevasinya adalah 45 derajat. Yang ditanyakan adalah tinggi pohon. Ya, kalau kita perhatikan dari yang diketahui di sini, maka penyelesaian yang cocok itu adalah perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Ya, kita misalkan jarak ini sampai ke arah sini, ini kita misalkan sebagai T, maka T itu sama dengan tinggi pohon. Jadi tinggi pohon secara keseluruhan ini dikurangi dengan tinggi pengamat, itu adalah T. Kemudian jarak pengamat ini ke pohon, ini kita misalkan sebagai X. Karena yang diketahui di sini sudut 45 derajat, kemudian yang diketahui juga sisi samping. Yang ditanyakan adalah sisi tegaknya, maka kita gunakan perbandingan trigonometri yaitu tan 45 derajat. Tan 45 derajat itu adalah perbandingan sisi depan dan sisi samping, yaitu T per X. Nah, tan 45 derajat nilainya adalah 1, sama dengan T per nilainya X adalah 100. Maka T sama dengan 100 kali 1, sama dengan 100. Maka di sini nilainya adalah 100. Yang ditanyakan adalah tinggi pohon secara keseluruhan. Maka tinggi pohon, jadi tinggi pohon sama dengan T ditambah dengan tinggi pengamat. Ini sama dengan T adalah 100. Kemudian tinggi pengamat adalah 1,7. Ini sama dengan 101,7 meter. Jadi tinggi pohonnya adalah 101,7 meter. Ya, contoh yang lain,
Seorang ahli biologi ingin mengetahui lebar sebuah sungai sehingga alat yang dipasang untuk mengetahui polutan dalam air sungai dapat diatur dengan baik. Jarak ahli biologi berdiri pada tempat yang akan dipasang alat di titik A adalah 100 kaki dan sudut pandang pada alat di seberang sungai yaitu titik C sebesar 30 derajat seperti pada gambar. Hitunglah lebar sungai tersebut. Jadi yang ditanyakan lebar sungai ini. Ya, dari soal ini dapat kita buat gambar segitiga seperti ini. Jarak A ke B adalah 100. Yang ditanyakan adalah jarak A ke C atau lebar sungai. Ya, jarak dari pengamat pada alat yang dipasang adalah 100 kaki. Kemudian sudut elevasinya adalah 30 derajat. Yang dicari adalah lebar sungai, maka tan alfa sama dengan AC per AB, sisi depan per sisi samping. AC sama dengan AB dikali tan alfa. Nah, nilai AB adalah 100. Alfanya 30 derajat. Maka 100 dikali dengan tan 30 derajat. Tan 30 derajat nilainya adalah sepertiga akar 3. Maka 100 dikali sepertiga akar 3 adalah 100 per 3 akar 3. Jadi lebar sungai tersebut adalah 100 per 3 akar 3 kaki. Jadi untuk menyelesaikan soal yang berkaitan dengan trigonometri dalam kehidupan sehari-hari, akan lebih mudah kalau kita terlebih dahulu menggambarkan sketsa grafiknya. Kemudian dari sketsanya itu kita bisa melihat apa yang diketahui, kemudian kita analisis rumus apa kira-kira yang cocok untuk menyelesaikan soal tersebut. Oke, sampai di sini pembahasan kita tentang aplikasi atau penerapan trigonometri dalam kehidupan sehari-hari. Semoga materinya bermanfaat. Kita akan lanjutkan pembahasan kita tentang trigonometri pada video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.